Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hakikat kimia dalam kehidupan. Kita awali dengan pertanyaan, apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata kimia? Kira-kira apa ya? Sebagian orang mungkin akan berkata bahwa kimia itu orang yang suka bikin bom atau bahan peledak. Sebagian lain mungkin akan berkata, kimia itu racun atau bahan berbahaya. Atau mungkin sebagian lainnya akan berkata, kimia itu limbah, cuma bikin rusak aja. Tapi apakah kimia itu memang hanya hal-hal tersebut saja? Padahal banyak sekali kimia dalam kehidupan kita. Kira-kira apa saja ya hal-hal dalam hidup kita yang berkaitan dengan kimia? Coba kita telusuri lagi. Siapa di antara kita yang belum pernah makan nasi sejak kecil? Sepertinya semuanya sudah pernah ya. Tahu tidak bahwa nasi yang kita makan itu mengandung bahan kimia? Kok bisa? Coba, nasi dibuat dari apa? Dari beras. Beras datangnya dari mana? Dari tanaman padi. Padi tumbuhnya di mana? Di sawah. Kira-kira di sawah itu ada bahan-bahan kimia atau enggak ya? Pasti ada, karena sawah ada di bumi. Dan di dalam bumi mengandung bahan-bahan mineral, contohnya kalsium, fosfor, belerang, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam bahan makanan kita pasti ada zat kimianya, walaupun zat kimia yang dimaksud adalah zat kimia yang aman untuk tubuh. Contoh lainnya ketika kita pergi ke kamar mandi. Kita semua pasti mandi kan setiap hari. Bahan-bahan pembersih yang ada di kamar mandi kita semuanya mengandung bahan kimia. Siapa di antara kita yang tidak pernah mandi pakai sabun? Pasti pakai sabun kan? Sabun adalah salah satu contoh bahan kimia yang kita gunakan untuk membersihkan tubuh kita. Selanjutnya, siapa di antara kita yang kalau keluar rumah tidak pakai pakaian? Di dalam rumah saja pasti kita pakai pakaian. Apalagi kalau keluar rumah. Pakaian yang kita gunakan itu mengandung serat-serat kimia. Oleh karena itu, setiap hari kita pasti memakai bahan kimia dalam tubuh kita. Atau contoh yang paling sederhana adalah ketika kita bernafas. Siapa yang tidak butuh bernafas? Semua orang pasti butuh bernafas. Kira-kira zat apa yang kita hirup? Semua sudah tahu kan? Oksigen. Oksigen adalah satu contoh bahan kimia. Ini hanya contoh-contoh kecil dari bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Masih banyak bahan-bahan kimia lain yang belum kita sebutkan. Oleh karena itu, kimia itu adalah semuanya. Karena kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nanti kita akan cari tahu apa itu materi dan bagaimana perubahannya. Tapi yang jelas, kimia ini mempelajari materi dan perubahannya. Kalau selama ini kita tahu ada ilmu fisika dan ilmu biologi, di mana ilmu fisika mempelajari tentang fenomena alam dan interaksi yang terjadi di dalamnya, biasanya berkaitan dengan gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Kemudian konsep energi, begitu juga dengan gaya. Sedangkan biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, mulai dari struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Kalau secara sederhana fisika itu belajar hal-hal yang tidak hidup dan biologi belajar tentang hal-hal yang hidup, maka kimia adalah jembatannya. Kenapa? Karena kimia mengkaji tentang materi dan perubahannya. Hal-hal yang disebutkan dalam fisika dan biologi semuanya adalah materi, baik susunan, struktur, sifat, dan perubahannya. Oleh karena itu, kimia sering dianggap sebagai jembatan antara fisika dan biologi.
Ada beberapa pelajaran kimia yang dipelajari atau dilihat secara fisika. Oleh karena itu ada mata pelajaran kimia fisika. Begitu juga ada hal-hal biologi yang dipelajari secara kimia. Oleh karena itu ada juga mata pelajaran biokimia. Ini hakikat kimia sebagai ilmu dasar. Dia mempelajari semuanya, baik secara fisika maupun biologi. Sedangkan kimia sebagai dasar ilmu terapan, maka kimia adalah ilmu dasar yang dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, dalam bidang energi, kimia akan berperan dalam pengolahan bahan bakar konvensional, pengembangan energi terbarukan, dan lain-lain. Dalam bidang teknologi, kimia berperan dalam pengembangan teknologi dari sisi bahan baku, sistem, dan lain-lain. Dari segi industri, kimia berperan dalam pengembangan industri kebutuhan sehari-hari dari sisi bahan, peralatan, dan lain-lain. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, contohnya dalam hal kesehatan, maka kimia akan berperan dalam pengembangan obat-obatan, teknik pengobatan itu sendiri, dan alat-alat medis. Dalam bidang peternakan dan pertanian juga kimia berperan. Oleh karena itu, ilmu kimia dapat dijadikan sebagai dasar dari ilmu-ilmu terapan lainnya. Bahkan masih banyak ilmu terapan lain yang menggunakan kimia sebagai ilmu dasarnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.